wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-12 dari mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi, di mana hari ini kita akan membahas tentang metode pelaksanaan teknologi spandek. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilahkan untuk memaparkan materi kuliahnya. PPT udah tampil semua ya, Bu Yuli, mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, iya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Jadi, pada pertemuan ke-11 ini, saya kembali mengambil metode pelaksanaan teknologi tentang spandek ya. Jadi yang lalu, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah sekali ya mengambil tema yaitu steel decking. Jadi spandek ini juga merupakan salah satu tipe dari steel decking yang ada. Dengan ini saya sih coba menampilkan lebih mendetail ya, mendetail tentang pelaksanaannya. Untuk spandek ya, tipe yang kita pilih adalah NC900, tetapi ini tidak harus ya, tidak harus untuk tipe NC900 ini untuk berbagai tipe sih lebih kurang sama, cuma ya salah satu contohnya kita ambil itu. Jadi judul besarnya adalah pekerjaan sementara ya, temporary work gitu, pekerjaan sementara. Jadi pekerjaan sementara itu ada yang memang benar ya, benar-benar pekerjaan sementara, ada yang pekerjaan sementara yang nantinya menjadi suatu konstruksi atau elemen struktur yang tetap seperti spandek ini. Jadi spandek ini itu bisa dijadikan temporary support, kemudian setelah selesai pelaksanaan pekerjaan pengecoran, dia akan menjadi permanen ya. Ya, kita lihat ya apa saja secara mendetail ya tentang spandek NC900 ini. Sebelum itu kita ambil dulu istilah pekerjaan sementara. Apa itu pekerjaan sementara ya? Jadi pekerjaan sementara merupakan bagian yang penting dari suatu proses aktivitas konstruksi. Tidak ada pelaksanaan konstruksi yang mungkin berlangsung tanpa keterlibatan suatu pekerjaan sementara. Jadi dikatakan ya, hampir tidak ada pelaksanaan konstruksi yang mungkin berlangsung tanpa keterlibatan pekerjaan sementara. Nampak juga di foto ini, itu scaffolding ya, nampak scaffolding di foto ini juga pekerjaan sementara. Kemudian backcasting pekerjaan sementara. Nah, itu yang dikatakan hampir tidak ada ya. Itu dari Illingworth 1931. Dalam banyak proyek rekayasa sipil, proporsi biaya desain dari suatu pekerjaan sementara sangat tinggi dari keseluruhan nilai kontrak. Ya, jadi pekerjaan sangat tinggi untuk pekerjaan sementara ini. Hal tersebut menunjukkan desain dan perencanaan merupakan suatu hal yang penting. Setiap struktur sementara harus mempertimbangkan manfaat kegunaan dalam hubungannya pada kepentingan kontrak dan terutama terhadap konsekuensi kegagalan. Nah, ini kita lihat di foto ya, itu steel decking atau spandek, nampak mengkilap itu warnanya di bawah coran. Ini sedang proses pengecoran dan nampak juga ada jaringan ya yang disebut dengan wire mesh di atasnya untuk tulangan negatif, tulangan positifnya seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa spandek dapat berfungsi sebagai tulangan positif.
Kemudian aktivitas pengecoran nampak di gambar ini. Itu ada alat ukurnya standby. Ya, di sini alat ukurnya standby sedang mengukur leveling daripada pengecoran ini. Jadi dia tetap menggunakan pekerjaan disebut dengan spandek dan nantinya akan menjadi bahagian daripada konstruksi. Ya, jadi pekerjaan sementara yang tadi dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi sementara yang penting untuk membantu pelaksanaan dari suatu pekerjaan tetap atau permanen. Dan yang cetak biru ya, yang kemudian akan atau berubah fungsinya ikut dalam bahagian dari struktur dari lokasi atau site project saat konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Jadi saya buat cetak biru, saya besarkan yang spandek ini di mana nanti dia akan berubah fungsi ikut dalam bahagian dari struktur ya dari suatu lokasi site project konstruksinya. Ini kita coba mengambil profil ya NC 900 ya di mana NC 900 itu lebar efektifnya adalah 900 mili. Nah, nampak di sini detail daripada profilnya ya sampai ke ujung spandeknya ada ukuran ya, semua ukuran sudah ada ya dalam ukuran milimeter itu sudah ada. Di sini dikatakan bahwa spandek atau decking baja ini telah dikenal luas pada industri konstruksi, terutama di negara-negara Eropa yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Jadi fungsi spandek ini ada beberapa fungsi utamanya adalah sebagai lantai kerja sementara. Yang tadi kalau kita gunakan sebagai backcasting itu adalah jatuhnya ke fungsi yang kedua. Dan fungsi ketiga adalah tulangan positif, ya seperti yang telah kita bahas. Ya. Jadi ada bermacam-macam spandek yang umumnya ada di pasaran. Antara lain kombidek, bondek, dek struktural NC 900 dan lain-lainnya. Masih banyak tipe lainnya. Penggunaan spandek akan memberikan keuntungan bagi struktur secara keseluruhan karena penghematan dalam hal penggunaan formwork dan beton. Penghematan jumlah beton yang digunakan akan mengurangi berat struktur, pada akhirnya juga mengurangi dimensi balok, kolom dan pondasi yang digunakan. Berikut ini keuntungan-keuntungan mempergunakan spandek antara lain: 1. Dapat disimpan di lapangan dengan kebutuhan ruangan minim karena profil spandek berbentuk ini trapezoidal ya, serta sudah diproduksi dalam keadaan terpotong sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi walaupun kita menggunakan luasan yang sangat banyak, ya spandek itu kan tidak begitu tebal ya. Misalkan kita gunakan yang 0,7, kita bisa nyusun, kita tumpukan, hanya tidak begitu banyak memakan tempat, tumpukannya pun tidak tinggi, tapi itu sudah bisa memenuhi kebutuhan suatu gedung yang cukup luas. Jadi yang pertama dikatakan itu kebutuhan ruang yang minim. Yang kedua, dengan berkurangnya volume besi tulangan yang dibutuhkan, maka secara dramatis operasi perpindahan material di lapangan dan pemakaian kren akan jauh lebih berkurang. Nah, jadi mungkin ya karena kekurangan tulangan, tidak memakai tulangan bisa dikurangi, tentu mobilisasi, transportasi daripada tulangan yang menggunakan mobile crane itu sudah berkurang. Yang ketiga, spandek dapat berfungsi sebagai lantai kerja tanpa penyangga pada jarak sejauh maksimum 2,4 meter. Jadi maksimumnya 2,4 meter itu tanpa peranca. Kalau kita bandingkan dengan yang tidak menggunakan spandek itu jarak perancanya ramai. Coba lihat di proyek-proyek yang menggunakan peranca kayu itu ya, kayu apalagi ya, itu jarak 50 sentian. Kalau menggunakan scaffolding masih lumayan, itu 1 meteran. Tetapi kalau kita menggunakan spandek,
itu sampai 2,4 meter. Artinya apa ya? Artinya pemakaian temporary support dapat dikurangi sekaligus menghasilkan ruang lantai kerja yang luas. Selain itu tidak diperlukan keahlian khusus untuk memasang spandek. Nah, jadi spandek itu pekerjaannya ya tidak perlu ada skill atau keahlian khusus ya. 4, mudah untuk pemasangan utilitas, plumbing, ventilasi, electrical equipment, opening, bahkan gantungan plafon. Semua dapat dilakukan dengan mudah karena spandek dapat dikombinasi secara fleksibel. Dan yang kelima, dapat bertahan dan aman terhadap kebakaran. Ini yang NC900 ini sampai 120 menit. Ya mungkin yang lainnya juga lebih kurang ya, tipe-tipe lainnya. Jadi tahan kebakaran sampai 120 menit tanpa kerusakan yang berarti. Dan yang keenam, dari segi waktu, pelaksanaan konstruksi lebih cepat. Ya, mencapai 400 meter persegi per hari per kelompok. Di mana satu kelompoknya 3-4 orang. Jadi per hari bisa mencapai 400 meter persegi. Ya, kalau ada luas lantai, rumah tinggal tipe 400 ya, per lantainya 200 ya nggak sampai 1 hari pemasangannya udah selesai. Jadi cepat nih. Jadi bisa mencapai 400 meter persegi per hari ya per kelompok hanya dengan 3-4 orang per kelompoknya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan video. Video ini agak panjang ya, mungkin nanti saya juga tidak sajikan semua. Nanti beberapa hal ya akan kita lompat-lompatin aja ya, karena video cukup panjang. Ya, kita saksikan bersama-sama. Ini profilnya, profil spandek. Memang profil juga bermacam-macam. Stok konektor, ya, wire mesh, kemudian pengecorannya. Ya. Jadi setelah dicor itu yang kita sebut dengan plat komposit ya, komposit antara si spandeknya dengan beton. Di video ini nampak di proses ya, proses pembuatan spandeknya ya. Ya, mungkin kalau agak panjang kita lompat-lompatin aja. Ini video cukup panjang. Ini kita lompatin lagi. Ya, ini penggunaannya di berbagai jenis bangunan. Nampak ini bangunan bertingkat tinggi. Ya. Nampak itu bentangnya bisa diperlebar ya. Kalau kita menggunakan spandek ini. Jadi itu yang tadi dikatakan perancahnya itu bisa jarak sampai 2,4 meter. Nah. Ini berbagai, ada yang motifnya berlubang apa? Sedikit bukan berlubang ya, ada tekukan ya. Ya. Ini tahan apinya tadi sampai 120 menit tadi ya untuk NC 900. Ya.
Nampak di sini proses produksinya. Kita lewati lagi. Ya, pemasangan konektornya, stop konektor, pemasangan wire mesh. Ini tahap pengecoran. Ya, proses pengecoran. Nah, ini yang sudah selesai dikerjakan, ya. Dan diekspos ya untuk plafonnya. Jadi kalau kita jadikan plafon ekspos ya kita tidak perlu menggunakan plafon lagi. Ya, kita lompat, ini cukup panjang videonya. Di sini Conflow 210. Jadi tipe ini. Mungkin tipe ini tipe yang digunakan di Eropa ya. Itu spannya agak jauh tuh, sampai 6,5 meter. Nah, ini juga Conflow 210. Nah, nampak itu ya, bentangnya itu bisa diperlebar. Ada lagi dia perkenalkan Conflow 80 ya. Kita lewatin lagi. Ini, ya. Itu yang disebut dengan bentang tadi, ada perancah yang tambahan, yang perancah kayu tadi, itu nanti selesai pengecoran akan dibuka. Jadi strukturnya bisa di baja, di beton, di tembok, ya, ataupun di kayu, ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai alas kerja juga ini. Daripada scaffolding itu bisa kita gunakan ya. Oke, kita lewatin lagi ya. Ini hampir sama dengan yang tadi juga. Nah, itu beam ya, baloknya itu yang disebut dengan honeycomb beam. Ya, jadi balok baja, profil baja yang diberi lubang-lubang. Kita lewatin lagi, cukup panjang videonya, memang lebih kurang bersama. Ya, nampak balok honeycomb beam-nya. Di ujung daripada spandek itu disebut dengan end cap ya. Ini dia end cap-nya tuh di ujungnya itu. Ya. End cap ini pun macam-macam, tergantung ujung yang mana ya, ujung yang arah yang arah pendek yang tadi 900, arah lebarnya dengan arah panjangnya nanti berbeda. Ya, mungkin nampak lebih jelas ini ada penutupnya nih. Di sini disebut dengan end cap ya. Nah, ini 50 mili. Ini ada persyaratan minimum, ada yang 70 mili di sini. Ya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan ya, overlap yang masuk ke perletakannya itu. Ya.
Dan seharusnya ya kita memakai tipe apapun untuk spandek ini, mereka sudah siapkan spesifikasi teknisnya. Di spek teknis itu kita dapat membaca di sana ya persyaratan-persyaratan itu ya, termasuk overlap ya dari spandek ke beam. Nah, itu ada penambahan apa? Di samping share konektor itu ada penambahan semacam baut ya di sini. Ya, ini dia. Nah, ini share konektor ya. Ya, kita tarik lagi di sini ya. Nah, ini nampak nih koneksinya antara spandek, ujung spandek dengan beam ya, baja profil ya. Ini ada yang pemasangannya di bawah flank ya, flanknya di bawah ya. Jadi kayaknya ini cukup tinggi, tekukannya cukup tinggi. Ini tipe yang kalau diskalakan ini ketinggian sama dengan ketinggian balok ya, tekukannya itu. Ini cukup tinggi ini. Nah, itu ada pemasangan baut untuk memperkaku ya daripada spandek. Ya, mungkin itu video yang saya tampilkan. Ini sudah lebih kurang tidak hampir sama semua. Nah, ini yang lengkung, yang tadi dikatakan end plate atau end stop itu ya. Ya, saya kira cukup, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita telah menonton videonya, dan di sini saya coba tampilkan sketsanya itu ya, sketsa daripada konstruksi daripada spandek. Nah, jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam penempatan spandek itu. Satu, bagian atas balok yang menjadi tumpuan spandek harus dibersihkan dan dikeringkan. Jadi sebelum pelaksanaannya itu bagian atasnya harus bersih dan kering. Dua, identifikasi bundel spandek apakah telah tepat pada tempatnya berdasarkan gambar rencana. Jadi kalau ada gambar rencana, kita ikuti gambar detail rencana dari konsultan perencana. Ya. Yang ketiga, tidak melakukan pekerjaan di bawah spandek ketika melakukan pemasangan. Ya, itu otomatis lah ya. Nanti mana tahu ada kekeliruan pelaksanaan pekerjaan akan menimpa ya yang bawahnya, ya akan jatuh. Kalau ada aktivitas di bawah kan cukup membahayakan. Dari gambar paling kiri dulu, ya kita nampak ini ada end stopnya tadi itu, yang end stop ya. Kalau yang balok ini end stopnya memanjang nih, tidak terpotong-potong. Nah, ini NC 900-nya. Ya. Nah, nampak dari sini, dia ada syarat minimumnya 30 mili atau 3 cm dari begel ya, atau singkang daripada balok. Ini kalau untuk beton bertulang. Nah, untuk pasangan batu bata, ya cukup ada penjangkaran seperti ini, gambar yang tengah. Ya, ini yang pasangan batu bata. Kemudian gambar yang paling kanan itu yang profil baja, di mana yang spandeknya sini nampak di bawah. Ini ada koneksinya, ya, ada sedikit ini, ya, ada semacam plat untuk pengecoran, sehingga nanti setelah dicor, ya, antara baja dan beton, profil baja ini menjadi
profil yang komposit. Ini detail bentang tadi, ini nampak di video, ini ada temporary support. Support ini yang di tengah ini support sementara, ini akan dibuka nantinya. Ya, jadi di spandek yang tadi yang NC 900 dia punya jarak maksimum yang 2,40 meter, ya, yang dimaksud support sementara, ya, sampai ke support sementara. Nah, nanti kalau ini 24 berarti 4,80 meter setelah dia menjadi komposit. Tetapi tentu menggunakan ketebalan, ya, sesuai dengan bentang yang 4,80 meter. Dan biasanya sudah ada di spesifikasi daripada masing-masing spandek itu, dia tampilkan, termasuk di sana sudah ada dalam tabelnya ada beban berguna, ya, sampai berapa ratus kilogram per meter persegi, seperti pada kuliah kita yang pertama. Nah, ini detail, ya, di bawah ini ada detail daripada temporary support-nya itu. Ini tadi kan nampak ada baut, ya, tujuannya pengencangan, ya, ada baut tadi di video. Jadi di ujung-ujung decking ini kencangkan dengan baut, ya. Konektornya di sini. Kalau konektor itu untuk struktur penahan geser, ya, yang nantinya menjadi komposit antara profil baja dengan si betonnya. Tapi kalau pengencang ini, ya, pengencangan ini dia untuk plat deckingnya sendiri, ya, spandiknya sendiri. Ini dikencangkan di sini. Nah, itu fungsinya. Jadi di sini dikatakan bahwa pengencangan ini berguna untuk mencegah agar tidak terjadi pergerakan panel selama pelaksanaan pengecoran, sehingga spandek dapat berfungsi sebagai lantai kerja yang kokoh. Umumnya jarak antara fastener atau pengencangan kurang lebih 500 mili atau 50 cm, ya. Jumlah dan penempatan fastener tadi ditunjukkan pada gambar rencana. Jadi biasanya di dalam rencana, si perencana sudah memperhitungkan, ya, jarak dan penempatannya buat fastening ini atau fastener ini, ya. Ya, nampak di sini tangan fastener itu, ya, berupa baut-baut dengan jenis tertentu, ya, tentu sudah ada disesuaikan, ya, tipe-tipe bautnya dengan peralatan khusus dia pasang seperti ini, ya. Nah, ini juga, ya, end stopnya. Tadi end stopnya memanjang, ini sudah ditampilkan di videonya juga ada end stop. Jadi di ujung itu masih ada penutupnya, ya. Jadi seperti ini struktur daripada end stopnya. Ini arah melintang, ya, ini arah memanjangnya, ya. Ini, ya, inilah detail-detail daripada spandek yang saya sajikan dalam kesempatan ini, ya. Saya kira kuliahnya sih cukup, tapi pada akhir kuliah ini, ya, saya kembali mengutip kata-kata motivasi lagi, ya, tak bosan-bosannya, ya. Apa katanya? Bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang mau mencoba. Jadi himbauan saya ke mahasiswa, ya, dalam belajar, ya, mencoba memperbaiki sistem belajar, ya, mencoba dengan teknik apa saja supaya kita dapat bisa memahami. Saya rasa sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi diskusi saya kembalikan ke Bu Yuli sebagai moderatornya. Silakan Bu Yuli. Baik. Terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memaparkan materi kuliahnya. Berikutnya seperti biasa, kita adakan sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang memiliki pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini.
yang dibahas hari ini? Dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya?